Pemirsa, sebagai ibu, rasa khawatir akan pertumbuhan anak dapat terganggu akibat tren di kalangan remaja. Berdasarkan kekhawatiran itu dan juga obrolan dengan sesama ibu, maka tamu spesial kita pada pagi hari ini mendirikan sebuah yayasan cinta anak bangsa. Veronica Kolondam. Ya, lanjut yang tadi, Mbak Vera. Tahun 99, usia 26 tahun saat itu. Gue ngulang-ulang terus ya. 26 tahun saat itu, heran. Highlight banget itu ya. Highlight terus bolak-balik 3 kali ini. Iya, udah 3 kali ya. Berdasarkan tadi, bicara dengan mungkin penasihat spiritual saat itu. Lalu melihat mungkin para remaja saat itu juga berbicara ngobrol dengan teman-teman sesama ibu-ibu. Terus muncul satu ide, harus bikin YCAP. Apa yang dilakukan? Tentunya sulit dong. Ya. Dan tentunya saya yakin nggak dapat dukungan yang terlalu banyak dari teman-teman di sekitar sana. Karena kalau udah keluar uang, mungkin orang akan mikir, ini anak 26 tahun mau bikin sebuah yayasan, mau dibawa kemana? Berasa berjalan sendiri nggak saat itu? Well, ada loneliness lah dalam mendirikan yayasan di 20-an gitu ya. Kalau kita mungkin lihat tadi, ini kan sebagai hasil dari sebuah kontemplasi ya. Dan kalau saya mau kaitkan juga, kayaknya sih saat kita mau menanyakan mungkin ya makna hidup kita, ini bisa terjadi ketika saya 26, nanti ada yang 76 gitu kan. Bedanya adalah cuman umurnya aja, tapi pertanyaan itu akan menghantui kita. Tapi itu yang membuat perbedaan yang sangat besar sekali, karena 26 dan 76 pengalaman yang asam garam dalam perjalanan hidup berbeda. Orang akan bilang I'm giving the rest of my life gitu. Kalau saya kan bilang I'm giving the best part of my life. Pada saat kita mengabdi di waktu yang terbaik dalam hidup kita, ya pasti lebih produktif gitu kan. Dan memang YCAP ini bukan cuma sekedar sebuah alat untuk memaknai hidup, tapi ini yang kemudian kembali ya, it's like a full circle ya, memberikan makna ya kan, every day gitu. Dan that's the reason untuk saya ada di dunia ini. Makanya tadi existential question-nya terjawab. Makanya 17 tahun berlalu dengan sangat cepat. Nah, dari awal YCAP ini didirikan, Mbak Vera, ada penolakan, mungkin ada cibiran dari lingkungan sekitar begitu? Menemukan hal itu enggak? Rasanya sih kalau dari lingkungan terdekat ya, keluarga mendukung, karena memang mama juga waktu itu almarhum salah satu founder, pendiri gitu. Tapi memang orang kayak good is an activity, si Vera punya kegiatan nih gitu kan. Tapi I think it's beyond activity, it's not just activity. Karena walaupun di kacamata orang kan ngelihat persepsi ya, ini kan persepsi orang kan ya, terserah dia. Ngelihatnya kayak ada sebuah kegiatan, tapi ketika kita melakukan kegiatan itu 5 tahun lewat, 10 tahun lewat, kayaknya serius nih anak gitu kan. Dan kita bicara soal Jakarta, Jawa Barat, Jawa, akhirnya seluruh Indonesia, bahkan kita udah di luar Indonesia, ada 5 negara lagi kan. Masuk 5 negara yang lain. Kalau lihat tagline-nya berubah ya. Kalau dulu YCAP yang saya tahu, child by child we build our nation. Sekarang child by child we build our world. Lalu diganjar dengan peringkat ke-49 dari NGO Advisor di Swiss, Geneva. Ini satu penghargaan yang luar biasa, karena Anda YCAP satu-satunya dari Asia Tenggara yang mendapatkan peringkat ini. Dan itu tidak mudah ya, pasti banyak screening yang harus dilalui sebuah yayasan ya. Jadi ini udah mulai dari tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi ini yang udah ketiga kalinya gitu. Dan tadi peringkat 74, pertama sekali 73, terus sekarang 49. Dan memang ini seperti, jadi ini ada sekelompok orang di Swiss, mereka pengen bikin kayak, kalau company itu Fortune 500 companies gitu, tapi kan ini dari non-profit sector. Tujuannya adalah supaya kepala filantropis, perusahaan kalau berkolaborasi kan udah tahu tuh, udah ada listnya gitu. Nah, kita cukup kaget gitu ya ketika mereka menghubungi kita untuk mengikuti proses due diligence. Itu mungkin di 2012 ya. Yang pertama itu due diligence untuk kayak pengayakan lah ya, ini
NGO. Pertama gitu. kali 2012 dari 500 NGO loh. Iya, 500. Anda langsung dapat yang ke peringkat 74. Iya, lumayan gitu, nggak malu-maluin. Jadi Dari ceritanya memang begini. 574 itu. Iya, dan di tahun Oh, pertama di bawah mereka angka 100 ya. Iya. Iya, dan kita memang satu-satunya dari Asia Tenggara kayaknya ya. Tapi Bukan kayaknya, memang. emang Faktanya seperti itu. jadi memang pertama memang secara organisasi kita coba lakukan yang terbaik kan ya. Tapi dengan sebuah loyalitas terhadap misi, ya kan, kita tetap semangat gitulah. Ya. Tapi yang dilihat oleh orang di luar kita itu kan memang tergantung siapa yang lihat. Perusahaan ngelihatnya apa, mungkin teman-teman ngelihatnya kayak gimana, keluarga ngelihatnya kayak apa. Tapi ini ada sebuah organisasi yang melihat kita dan cukup diapresiasi gitu. Anda fokus sekarang di 3 aspek. Tiga Kalau aspek. saya melihat di YCAP. Sudah berkembang ada ya. pendidikan, Sudah berkembang. ada kesehatan dan kewirausahaan Ya, sosial. Iya. Kenapa masuk di 3 aspek ini? Jadi pertama memang kita masuk kan awal-awalnya Mbak Novi. Oh ya apa-apa, sekarang kita berubah deh. Segmen kedua langsung jadi Novi dan Vera. Ketahuan bersahabat soalnya. Jadi awal-awalnya tuh memang tadi kan disebut bahwa waktu kita mau bikin YCAP, mesti nanya-nanya dong. I was a young parent waktu itu, ibu 2 anak sih, Filmon baru umur Joey belum ada ya? 4. Kan Joey jadi anak keempat, YCAP anak ketiga. Bisa sirik banget nih Joey Ya, kalau lagi soalnya mendengar. ya kan Phil waktu itu 4, Adele umur 2 tahun, terus YCAP lahir, YCAP, terus 2 tahun kemudian si Baru Joey anak yang lahir. paling Joey besar. anak keempat. Jadi Oke. kalau yang pertama kan sekarang 21, Adele 19, YCAP 17, ini 15 Karena pas ibunya kan? baru 26 tahun loh. Ibunya 26 tahun, anaknya Pada 21 saat- tahun ya. Jadi mau cerita kembali ke sana, Oke. nanya-nanya sama teman-teman sesama gitu kan. If I want to do something, ya kan, saya mau efektif Ya. dan efisien dengan waktu saya gitu, supaya bermakna juga dong buat orang lingkungan yang what matters the most for me Ya. at that point of time, karena memang saya ini ibu muda gitu Ibu lah ya, muda baru ya. punya anak gitu, jadi kan masih gitu ya. Kita pikir I want to do something for the children, jadi targetnya udah jelas, pengen lakukan sesuatu untuk anak-anak. Tapi masalah anak-anak tuh apa sih? Ya. Pada saat itu saya tuh cukup naif karena cuman nanya-nanya sesama teman, paling apa yang ditakutkan oleh orang tua. Pertanyaan itu yang what do you fear most gitu kan. Kebanyakan bicara soal perilaku beresiko. Jangan sampai anak saya masuk kena narkoba. Jangan kena nanti pergaulan bebas, nanti hamil di luar nikah, nanti gitu-gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran Jadi, itu kita yang kemudian keluar ya. Terus kamu tampung semua. Jadi itu saya tampung, kita bikin sebuah yayasan dengan fokus waktu itu mempromosikan gaya hidup sehat. Karena kan itu ini awalnya ya, awalnya YCAP kita ya. kan mau membina anak-anak supaya bisa mengambil keputusan yang baik dalam Berarti itu hidup. di usia remaja. Iya, Mbak targetnya kan waktu itu anak-anak kira-kira umur-umur mungkin 10 gitu ya, 12, 15, karena ini kan umur-umur galau nih ya. Iya, iya. Umur-umur yang mencari identitas, Iya, kalau ini kan diri. psikologis paling jago nih untuk parenting. Udah tau lah kira-kira mulai-mulai di situ anak-anak udah mulai, Aku juga di YCAP loh by the way. oh iya mau volunteer gitu. Jadi mempromosikan gaya hidup sehat itu baik. Tapi kemudian saya pelajari kenyataannya, fakta bahwa 2-3 juta anak usia sekolah tidak ada di sekolah, bisa putus tidak lanjut. Yang putus ya putus, SD belum kelar, SMP belum kelar, SMA belum kelar, tapi yang tidak lanjut kan waktu itu wajib belajar 9 tahun kan. Jadi udah habis SMP udah nggak ngapa-ngapain umur 15 tahun. Jadi saya pikir wow, ini bahaya karena pada saat kita bicara tentang pembangunan, kita bicara tentang economic development juga kan. Kalau tenaga kerja kita kayak gini modelnya gitu generasinya, nggak ada equipping, mesti dilengkapi dengan sesuatu. Nah, lahir Rumah Belajar 2 tahun kemudian, itu tahun 2002. Jadi ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang putus Masuk sekolah di pilar begitu ya? pendidikan. Pilar pendidikan khusus untuk anak-anak yang lebih secara ekonomi lemah dan yang putus sekolah dan yang itu. Waktu itu kepikiran, waktu itu masih zaman Mu'afta gitu kan. Masa sih bangsa Indonesia kalah sama Malaysia, kalah sama Filipino, bahasa Inggris pasti bisa lah, harus bisa. Komputer dikit-dikit mah harus bisa gitu kan. Jadi Rumah Belajar berdiri pertama awal dengan keterampilan itu.
Tapi kemudian dengan berjalannya waktu dari 1 sekarang kita punya 70 di Indonesia ya kan, masuk ke vokasional, keterampilan kerja gitu. Yang kita pikir memang penting banget. Bisa bahasa Inggris, komputer, tapi kalau nggak ada plus one-nya gitu loh, skill plus one, itu juga susah bersaing. Dan jadi yang ditampung di keterampilan kerja ini yang putus sekolah pun putus sekolah boleh, bisa tergabung di atau situ ya? Bahkan anak-anak ada yang cerita, lulusan. ada ceritanya seorang pemulung Muntaka yang saat itu jadi pemulung, terus melihat ada rumah mekanik YCAP di Pondok Bambu Jakarta Timur, saya ingat waktu itu. Terus dia mendaftar, ikut kursus 4 bulan, diterima di perusahaan otomotif yang besar di Indonesia, lalu menjadi lulusan terbaik. Lulusan Ya, terbaik. pada saat Anda bicara waktu itu Vera, dalam ribuan, 2000 kalau nggak salah, terus dia yang teriak-teriak, loncat-loncat kan, bahwa mau bicara. Dari situ saya melihat begitu terharu, bahwa ada seorang pemuda Muntaka yang akhirnya tadinya awalnya seorang pemulung ya. berhasil di the greatest battle ya, peperangan yang terbesar ketika kita memberdayakan anak-anak ini adalah bagaimana kita merubah citra diri dia, bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Karena waktu Muntaka pertama, kelas pertama, hari pertama itu, saya ingat dia tuh bawa pulungan kayak kantong Kayak Santa bekas Claus gitu. pulungan dia, betul. Dia taruh depan kelas, dia masuk, saya ajak ngomong. Ajak ngomong dia nggak nyambung mukanya. Nggak ada kontak matanya. mata ya, di awal. Eye Jadi ini anak contact ya. kenapa ya gitu apa? Dan dia tuh merasa aneh karena kok diajak ngomong. Karena nggak ada orang yang mempedulikan dia selama hidupnya. cantik pula yang ngajak ngomong ya. Terus mungkin orang kenapa? Saya pikir dia mungkin ada special needs gitu kali ya. Tapi kemudian 4 bulan kemudian tadi Novi cerita, kan ini kelihatan lah ini anak minder gitu ya. Saya ceritain tentang Muntaka nih di 2000 depan 2000 anak-anak gitu. Anaknya tadi loncat-loncat itu dia bilang tuh saya ajak dia ke panggung Q&A gitu ya, nanya-nanya dia, dan dia sudah bisa berkomunikasi dan punya apa ya, kalau harkat dan martabat orang diangkat melalui pendidikan. Self esteemnya langsung keluar bisa kita ya. rasakan Iya, saat itu ajaib. Lalu dia kuliah. Itu ajaib. Kita akan sambung lagi, Vera. Ini menarik, di selain segmen Muntaka ketiga. ada yang lain juga. Ada yang lagi banyak sekali yang Muntaka ya. yang lain. Luar biasa. Ada 3 juta anak-anak yang lain. Itu baru 1 dari 3 juta itu. Kita nggak tahu nih panggilan jiwa seperti apa yang Luar dimiliki oleh biasa. Mbak Vera. Seorang Vera. Ya, pemirsa, tetaplah di Happy Parenting, the hardest job you will ever love.